Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai, sejahtera bagi kita semua. Saat ini Tuhan kembali mengundang kita untuk berhimpun dalam naungan kasih-Nya. Marilah kita menyambut undangan Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian untuk memuliakan nama-Nya. Ini yang cerah, aku datang padamu. Ku nyanyikan lagu yang merdu atas karya agung-Mu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada tandingnya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada ibadah minggu yang disertai dengan pertukaran pelayanan kebaktian PPK GKI Klasis Jakarta 1 saat ini, kita akan merenungkan tema menghadapi penolakan dengan kasih. Penolakan adalah sebuah hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk penolakan terhadap pewartaan kabar baik. Tak jarang upaya kita untuk mewartakan kabar baik dan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan justru ditolak oleh sesama kita. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi penolakan? Penolakan harus kita sikapi dengan kasih dan dengan hikmat Tuhan. Kita juga meyakini bahwa ketika membawakan kabar baik Kristus, kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menemani dan menuntun di setiap langkah kita. Saat kita mau terlibat dalam tugas mewartakan kasih dan anugerah Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa pengakuan dosa ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami datang untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Dalam kehidupan sehari-hari, kami kerap mengabaikan tugas dan panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Terlebih saat upaya kami mewartakan kabar baik Kristus melalui perkataan dan perbuatan, mendapatkan penolakan dari sesama kami. Kami pun merasa berbeban dalam kesedihan dan amarah. Tak jarang kami ingin menyerah, sehingga kesaksian mengenai cinta kasih Kristus tak lagi muncul dalam sikap hidup kami. Ampunilah kami ya Allah. Kami memohon kiranya Engkau membimbing kami untuk terus setia mewartakan kabar baik Kristus. Ketika kesaksian kami berujung penolakan, ajarlah kami untuk menyikapinya dengan kasih dan dengan hikmat, seperti sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan saat Ia berhadapan dengan penolakan. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah bagi kita yang merindukan pemulihan dan tuntunan dalam menjadi pewarta kabar baik Kristus. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dengan setia menjadi pembawa pesan Kristus. Kita bagikan sukacita pengampunan Allah kepada sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita dengan penuh syukur menyambut berita firman. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, yang selalu membimbing dan memelihara kami. Kami bersyukur karena hari ini firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, tentulah akan memberikan kepada kami hikmat dan kekuatan daripada Engkau untuk kami semua. Kami percaya ya Bapa, firman-Mu akan menuntun kami ketika kami berjalan di tengah kehidupan kami untuk memenuhi panggilan-Mu. Di tengah berbagai macam keadaan, baik suka maupun duka, di tengah berbagai macam tantangan, firman-Mu akan menguatkan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya
Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, inilah bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Lukas pasal 4 ayat 21 sampai ayat 31. Demikian bunyinya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan untuk dilakukan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara pernah mengalami penolakan? Kita mau melakukan yang baik dan benar dan berguna, namun ditolak. Seringkali terjadi pula bahwa kita tak mengetahui alasan penolakannya. Dan dapat juga terjadi penolakan dengan alasan yang menurut kita tak mendasar. Seringkali penolakan mengakibatkan kecewa dan sakit hati, kemarahan dan kesedihan mendalam. Oleh karena itu kita membutuhkan motivasi diri menghadapi penolakan. Dari kisah Tuhan Yesus kita belajar bagaimana menghadapi penolakan. Kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang terus-menerus berbuat kasih. Sejak masa awal pelayanannya sampai akhir hidupnya, ia berbuat kasih. Bacaan Injil Lukas kali ini sesungguhnya adalah sebuah bacaan yang hendak menggambarkan bagaimana kehadiran Tuhan Yesus yang telah memukau dan menarik perhatian. Namun walau demikian, ia tetap ditolak juga. Apakah yang membuatnya ditolak? Apa yang membuatnya ditolak adalah karena ia menyatakan kebenaran. Kebenaran tentang bahwa mereka tetap akan menolak seorang yang telah menunjukkan kehebatan dan kebaikannya. Namun karena seorang yang telah menunjukkan kehebatannya itu tak berasal dari latar belakang yang menarik, yang mungkin biasa-biasa saja, yang tak patut mendapatkan penghargaan begitu besar, sehingga mereka menolaknya. Dengan mengatakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Itu adalah sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa mereka tidak rela. Ada orang di sekitar mereka yang mereka kenal, yang dipandang tidak lebih baik dan lebih hebat, yang berasal dari kalangan mereka, yang sebenarnya juga lebih rendah dari mereka, lalu mereka mendapatkan penghormatan. Yusuf kan adalah tukang kayu, yang adalah golongan orang biasa saja. Kalau ia bukan golongan rendah, tapi ia adalah golongan biasa-biasa saja. Jadi seharusnya Yesus tak bisa menjadi demikian hebatnya. Ungkapan ketidaksenangan dan penolakan mereka lalu semakin besar setelah Tuhan Yesus menyatakan sebuah kebenaran bahwa seorang nabi tak akan diterima di daerah asalnya sendiri. Egoisme mereka yang merasa dihina justru karena tak menerima bahwa kebenaran perilaku buruk mereka yang egois karena tak bisa menerima kebaikan, kebenaran, dan kehebatan seseorang utusan Tuhan di tempatnya sendiri pun kemudian meluap-luap. Mereka menjadi marah dan menghalau Yesus keluar kota. Penolakan dahsyat pun Tuhan alami, saudara-saudaraku. Yakni Tuhan hendak dibunuh oleh mereka di tepi gunung itu. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, apakah yang dilakukan Tuhan Yesus di tengah penolakan itu? Tuhan dengan tetap tenang, ia malah berjalan di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Dan Yesus lalu
menjalankan misi Allah, menyebarkan kabar damai sejahtera. Jadi, Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh kemarahan dan kebencian pada orang-orang itu, atau kekecewaan sedemikian rupa pada orang-orang itu, namun ia tetap tenang dan tetap melanjutkan karyanya di tempat perjalanan selanjutnya. Kita juga telah mengakui, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya penolakan terbesar dari manusia adalah membuat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Padahal selama hidupnya itu diisi dengan kasih. Misalnya, beberapa contoh. Kasih kepada perempuan di tepi sumur itu yang haus cinta. Sampai-sampai lelaki yang tinggal sekarang dengannya kan bukan suaminya. Kepada perempuan di tepi sumur itu Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang tak akan membuat ia akan haus lagi. Dan bersyukur perempuan itu menerimanya. Kepada sang lumpuh di tepi kolam Bethesda yang sudah lama menanti kesembuhan, ia memberikan kasih dan menyembuhkannya. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ia berbuat kasih. Tuhan banyak melakukan perbuatan kasih. Namun mengapa ia ditolak, bahkan mati dibunuh di atas kayu salib? Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, penyaliban dan penolakan terjadi karena Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Tuhan telah mengajari dengan hidupnya bagaimana menjadi manusia yang didasari oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu menjadi yang utama. Dengan kasih, sampai ia mati di atas kayu salib karena penolakan, sebab ia melakukan kasih. Saudara-saudaraku, Farisi dan gerombolannya berhasil menghasut massa dan menolak kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus dengan kasih-Nya akan mengganggu keegoisan dan keserakahan mereka. Lalu kemudian itu berlanjut dengan kejahatan penyaliban. Dan ia pun mengalami kematian. Namun sebagai umat Tuhan kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus yang dikuasai oleh kasih Allah tak dikuasai oleh penolakan manusia, bahkan oleh kematian sekalipun. Karena ia telah bangkit, kuasa kasih Allah telah menjadi menang. Jadi ini hikmat dari kisah Tuhan Yesus yang menghadapi penolakan. Kita boleh pandai, tentu kaya dari hasil kerja keras kita, bahkan memiliki iman yang besar. Namun kiranya kita menguasai semuanya itu dengan kasih, agar semuanya itu tak berubah menjadi egoisme
yang kemudian merubah kita untuk dikuasai oleh keserakahan dan kejahatan. Jika saudara-saudara dan saya menghadapi penolakan, maka belajarlah dari segala penolakan itu jika mungkin dipelajari. Dan seperti Tuhan Yesus, tetaplah tenang dan teruslah memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik dengan kasih. Semuanya itu didasari dengan kasih. Jika mereka menolakmu sekarang, mereka yang rugi. Karena engkau pasti akan hadir lagi sebagai seorang yang lebih baik dan semakin pandai dan semakin beriman serta semakin dipenuhi oleh kasih di hari kemudian. Bersyukurlah karena di atas mereka, saudara-saudaraku, kita memiliki kasih Allah yang jauh melampaui mereka yang menolakmu. Kau berharga dan akan tetap tangguh dan semakin kuat menghadapi penolakan. Yakinlah itu. Tuhan Yesus yang telah menang atas penolakan yang paling dahsyat itu bersamamu. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, dengan dipenuhi kasih Tuhan, marilah kini kita berdoa menaikkan syafaat kita. Mari. Ya Allah Bapa, kekasih jiwa kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dalam ibadah minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah mempersilahkan kami untuk hadir bersama-sama. Biarlah kami tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti ini, kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kami, boleh selalu berdekatan dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk semua ibadah-ibadah yang diselenggarakan di berbagai macam tempat di muka bumi ini bahkan. Bila Tuhan yang memberkati mereka semua, seperti Tuhan memberkati kami di sini. Kami bersyukur ya Bapa, walau dalam keadaan terbatas, namun kasih pemeliharaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Lindungilah kami terus ya Bapa, jaga dan peliharalah kami semua Bapa, dalam setiap langkah usaha dan kerja kami. Biarlah kami selalu membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan upaya sedemikian rupa untuk menanggulangi pandemi COVID. Mohon Tuhan kasih setia-Mu kepada mereka. Tolonglah supaya kami semua boleh menerima vaksin itu
Dan kami kiranya juga diberikan hati untuk lega dan mau berusaha untuk datang dan menerima vaksin. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami juga kiranya diberikan kesukaan untuk tetap menjaga prokes supaya virus ini dihentikan penyebarannya. Bapa, berikan kepada kami kekuatan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik karena COVID maupun tidak karena COVID, yang sekarang bersama-sama dengan kami beribadah, ataupun saudara-saudara kami yang ada di sana. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kepada mereka kekuatan dan kesembuhan yang dari-Mu. Berkati keluarga mereka Tuhan, supaya dengan berkat itu mereka juga boleh memberi dan menjadi saluran berkat untuk saudaranya atau kekasihnya, dan menjadi alat untuk memuliakan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, dengan kerendahan hati kami, supaya Engkau juga menolong semua orang yang memiliki usaha dan memiliki karyawan. Tuhan berkati Tuhan, supaya dengan tangan mereka berkat-Mu juga boleh tersalur kepada para karyawan itu, sehingga mereka juga terhindar dari pemecatan. Ya Tuhan, tolonglah. Kami juga mau berdoa Tuhan, dengan kerendahan hati, seperti doa yang paling sempurna yang Engkau sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Bersukacitalah atas kebaikan Tuhan, sambil mengingat ungkapan pemazmur dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas kekerjaan walaupun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana tak kalah. Syukur atas bunga mawar harum indah tak berhenti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri kebiasaan. Dan firman-Mu lah berlimpah agar kami tak sesat. Saudara yang terkasih, mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan, dengan sukacita kami menaikkan rasa syukur kepadamu. Hari demi hari, Engkau senantiasa melimpahkan berkat bagi kami.
Maka pada saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami atas kasih dan anugerah-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan melayakkan persembahan kami, ya Allah. Mampukanlah kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik sebagai sarana pendukung pewartaan kabar baik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang menggenggam dan cadang yang tak merinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Umat Tuhan yang bersyukur dan berbahagia, kini pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dalam Putranya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya memenuhimu, memenuhi kehidupanmu untuk menghadapi tantangan dan diubahkan menjadi kekuatan dan semangat untuk juga memberikan kekuatan dan semangat kepada orang-orang lain. Juga ketika mengalami rasa duka dan sedih karena penolakan, menjadi kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan bagi diri sendiri dan juga membawanya kepada orang lain. Tuhan bersama-sama dengan engkau selalu. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu.